Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video pembelajaran matematika. Eh, Video ini akan dibahas berkenaan dengan barisan dan deret aritmetika ya. Barisan dan deret aritmetika ini merupakan bagian dari pelajaran matematika wajib di kelas 11. Oke, bagian pertama ini di video ini adalah akan membahas berkenaan barisan aritmetika. Baik, kita langsung saja. Apa itu barisan aritmetika? Ya, barisan aritmetika adalah suatu barisan dengan selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Oke, di sini ada kata kuncinya adalah ada selisih atau beda, lalu ada kata selalu tetap. Ya, ini adalah kunci dari barisan aritmetika. Oke, bilangan yang tetap tersebut disebut dengan beda dan biasanya dilambangkan dengan huruf B. Oke, di sini disediakan 3 barisan aritmetika, ya, 3 pola bilangan. Yang pertama adalah ada 1, ada 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Lalu yang pola bilangan kedua adalah 2, 8, 14, 20 dan seterusnya. Lalu yang ketiga ada 30, 25, 20, 15 dan seterusnya. Oke, apakah ini merupakan barisan aritmetika? Ya, baik, kita lihat ya, bahas satu persatu. Baik, pola bilangan yang pertama ini ada 2, 5, 8, 11 dan 14. Oke, di sini kalau kita lihat antara 2 ke 5 itu ditambah 3 ya. Lalu 5 ke 8 juga ditambah 3. Lalu 8 ke 11 juga ditambah 3. Lalu 11 ke 14 juga ditambah 3. Ya, begitu seterusnya ya. Berarti kalau kita disuruh menentukan berapa setelah 14, ya, tambah aja 3 gitu kan ya. Berarti ini 17 itu ya. Oke, karena ini bedanya konstan, ya, ini bedanya konstan, maka pola bilangan pertama ini kategori barisan aritmetika. Terus yang kedua ada 3, 9, 15, 21 dan seterusnya ya. Ini juga memiliki beda atau selisih 6, atau 3 ke 9 itu adalah ditambah 6, 9 ke 15 juga ditambah 6, 15 ke 21 juga ditambah 6. Oke, ini bedanya juga konstan ya, tetap. Oke, ini juga barisan aritmetika. Oke, kita next ya. Lalu yang pola bilangan yang ketiga, ini ada 30, ada 25, ada 20, ada 15. Ya, ini kita dapat hitung juga 30 ke 25 itu dikurangi 5. Lalu 25 ke 20 juga dikurangi 5. 20 ke 15 juga dikurangi 5. Atau istilah lainnya ditambah dengan negatif 5 ya. Oke, ini bedanya juga konstan ya, tetap ya. Ini yang ketiga ini merupakan barisan aritmetika gitu ya. Nah, bagaimana kalau bedanya tidak tetap? Nah, misalkan ada angka 1, ada angka 2, ada angka 4 gitu ya. Lalu ada angka 8. Lalu ada angka 10 gitu ya. Oke. Ini dan seterusnya ya. Oke, pola barisan ini bukan merupakan aritmetika karena bedanya tidak tetap. 1 ke 2 adalah 1, 2 ke 4 adalah 2, 4 ke 8 adalah 4, 8 ke 10 adalah 2. Ini tidak tetap ya bedanya, sehingga yang ini bukan kategori barisan aritmetika gitu ya. Bisa bedakannya antara barisan aritmetika dengan bukan. Baik, dari sini didapat bentuk umum bahwa barisan itu ditulis dengan U1, U2, U3 sampai UN ya. U1, U2, U3 sampai dengan UN ya. Karena aritmetika dengan beda yang sama, A adalah kita simbolkan suku pertama atau U1, lalu U2 itu didapat dari suku pertama ditambah dengan beda ya. Maka ini U2 itu suku pertama ditambah beda, U3 suku pertama ditambah 2 kali beda, dan kita dapat cari untuk mencari suku ke N itu adalah A ditambah N min 1 kali beda. Ini adalah bentuk umum dari barisan aritmetika.
Oke, kita lanjut ya. Baik, dari contoh di atas dapat kita tentukan beda. Tadi sudah dikupas ya, bahwa untuk menentukan beda itu adalah cukup U2 dikurangi U1 atau U3 kurangi U2 atau U4 kurangi U3 dan seterusnya. Atau dapat ditulis dengan formula lain bahwa beda itu adalah UN suku ke N dikurangi suku ke N min 1. Gitu ya. Oke, lalu bagaimana cara menentukan suku ke N? Maka tadi sudah dikupas bahwa suku ke N itu adalah A ditambah N min 1 kali beda. Mohon diingat ini untuk menentukan suku ke N. Oke, kita lanjut videonya. Oke, contoh yang pertama, ini ada soal tentukan suku ke-41 dari barisan 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Ini sebetulnya kita dapat cari ke-41 itu keberapa gitu ya, dengan mengurut setelah 14 berapa, terus berapa, sampai 41 ya. Sampai urutan ke-40 itu angka berapa. Cuman agak lama gitu ya. Baik, kita gunakan formula yang sudah kita dapat sebelumnya. Yang pertama angkanya adalah tentukan A-nya dulu. Tentukan A-nya, oke, A-nya didapat, suku pertamanya didapat 2, lalu bedanya dapatnya 3, 5 kurangi 2 ya, 3 atau 8 kurangi 5. Yang ditanya ada 41 ya. Didapat formula rumus. Diketahui rumus UN-nya adalah A ditambah N min 1 kali beda. Lalu UN-nya, N-nya kan 41 ya, berarti 41, A-nya sudah dapat 2, N-nya tadi 41, bedanya adalah 3. Oke. Baik, 41 kurangi 1 adalah 40 ya. Lalu tinggal 2 ditambah 40 kali 3. 40 kali 3 adalah 120, sehingga 2 ditambah 120 adalah 122. Jadi suku ke-41 dari barisan ini adalah 122. Oke, mudah-mudahan mengerti di contoh pertama ini. Baik, kita next. Di contoh 2, diketahui barisan 3, 9, 15, 21 sampai 93. Tentukan banyak barisan tersebut ya. Oke, berarti yang ditanya ini 3 sampai 93 ini ada berapa gitu ya. Barisannya. Yang pertama, solusinya tentukan A-nya dulu atau suku pertamanya 3, lalu bedanya ada 6. Nah, yang ditanya lalu ada 93. 93 berarti UN ini ya, UN ini suku terakhir ya. Maka 93 itu suku ke berapa, itu yang kita harus cari. Baik, rumusnya sama seperti contoh pertama ya. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali beda. UN-nya adalah 93, A-nya 3, N min 1, N-nya belum ada kan? B-nya adalah 6 ya. Lalu kalikan dulu, N min 1 kali 6 berarti N kali 6. Ini adalah 6N ya. Min 1 kali 6 berarti min 6. Baik, 93 ini 3 kurangi 6 ini min 3 gitu ya. Oke, sehingga didapat 93 ini ditambah 3 ini adalah 96 ya. Baik, 6N tetap ya, berarti N-nya adalah 16. Berarti 93 ini adalah suku ke-16 gitu ya. Baik, itu contoh 2, mudah-mudahan dapat dipahami contoh 2 ini. Kita lanjut ke contoh ketiga. Nah, ini adalah contoh permasalahan kontekstual berkenaan dengan barisan aritmetika. Di sini ada Rido bekerja di suatu perusahaan garmen. Gaji pertama yang ia dapat di perusahaan tersebut adalah 3 juta rupiah. Karena prestasi kerjanya bagus, maka perusahaan memberikan penghargaan berupa kenaikan bergaji 50.000 setiap 3 bulan. Ya, jika ia mulai bekerja pada bulan Juli 2018, berapakah gaji yang ia terima pada bulan Desember 2020? Baik, langkahnya sebetulnya sama ya, rumusnya sama. UN sama dengan N min 1 A. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali beda. Suku pertamanya adalah berarti gaji pertama ya, gaji pertama dari Rido berarti 3 juta. Bedanya berarti kenaikan gajinya berapa? Berarti 50.000 ya. Baik, selanjutnya kita tentukan U1. U1 itu adalah
bulan Juli sampai September, karena ini setiap 3 bulan. 2018 ya. U2 adalah Oktober sampai Desember 2018. Dan seterusnya. Ini ternyata didapat Desember 2020 itu jatuh pada U10 gitu ya. Jatuh pada U10. Oke, sehingga untuk menentukan gaji pada Desember 2020 berarti kita cari U10 berapa gitu ya. Oke, di sini A-nya 3 juta, lalu N-nya 10, bedanya 50.000, sehingga kita hitung ini jadi 9 kali 50.000. 9 kali 50.000 adalah 450.000. Jadi 3 juta tambah 450.000 adalah 3.450.000. Berarti gaji Ridho pada bulan Desember adalah 3.450.000. Oke. Oke, mudah-mudahan dari contoh 1, 2, dan 3 dapat dipahami, dan banyak lagi soal-soal lainnya tentang barisan aritmetik, dan mungkin video pembelajaran pada part bagian pertama ini dicukupkan sekian, dan selamat berjumpa di video selanjutnya ya. Dan apabila video ini bermanfaat ya, maka jangan lupa subscribe, lalu like, komen, dan share ya. Dan demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.